Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Jidan Jalal, NPM 2115011062 dari kelompok 4 tugas pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang pokok permasalahan pendidikan kewarganegaraan dengan tema integrasi nasional. Dengan judul Integrasi Sosial Umat Beragama dalam Penyelesaian Konflik Bernuansa Agama di Kehidupan Masyarakat Jawa. Pendahuluan, bangsa Indonesia yang mendiami persada Nusantara terdiri dari berbagai macam adat, tradisi, etnis, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman ini merupakan anugerah yang agung sebagai cermin bangsa yang berperadaban. Jika dapat dikelola perbedaan itu dengan baik. Di sisi lain, perbedaan yang sangat prinsipil ini juga dapat memunculkan persoalan dan menjadi sumber ketegangan dan pemicu konflik. Isu-isu klaim perbedaan itu puncaknya sering munculnya ketegangan di permukaan ketika digunakan sebagai alat politik. Isu agama dan etnis masih menjadi komoditi yang populer hingga saat ini. Masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam menata kehidupan sosial, niscaya akan ditemukan perbedaan, apalagi dengan latar belakang yang berbeda dari unsur etnis, agama, tradisi, aspirasi politik, dan sebagainya. Disinilah muncul konflik yang diantaranya dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan, bahkan menimbulkan kekerasan. Kekerasan muncul sebagai akibat sehingga menimbulkan efek yang disebabkan oleh berbagai hal yang menjadi pemicunya. Agama rentan terjadi jika tidak dikelola dapat menjadi ancaman bagi kerukunan. Dalam setiap konflik mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan sosial. Masyarakat terpecah belah dalam kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mengancam kehidupan bersama. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik. Ciri khas masyarakat Jawa yang ramah dan memiliki tradisi sebagai orang Timur dilatar belakangi oleh kesamaan sebagai bangsa yang cinta damai. Sikap toleransi menghormati sesama anak bangsa di beberapa upaya memelihara perbedaan dan keragaman itu. Sikap keragaman yang baik dan benar di tengah masyarakat plural merupakan upaya penting untuk memelihara pluralitas umat beragama agar tidak menimbulkan ketegangan, konflik dan keretakan antar umat beragama dengan cara menumbuh kembangkan sikap toleransi di kalangan para pemeluk agama. Upaya kondisi dialogis untuk mencairkan berbagai persoalan perbedaan menjadi wahana yang tepat. Dialog terselenggara sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh dengan latar belakang yang berbeda dengan tujuan dalam rangka pembinaan kerukunan antar etnis maupun umat beragama yang berbeda. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Untuk mencapai sasaran hasil penelitian, studi ini didasarkan pada formula pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana kondisi dan masalah sosial keagamaan masyarakat Jawa? B. Apa yang menjadi pokok masalah antar umat beragama dan bagaimana pola penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat Jawa untuk mewujudkan integrasi sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial keagamaan masyarakat Jawa dan pokok masalah konflik antar umat beragama yang difokuskan pada masalah-masalah, peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, dan upaya-upaya negatif maupun karakter sosial masyarakat. Juga menggali pola penyelesaian permasalahan antar umat beragama untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan merujuk pada perspektif masyarakat melalui usaha integrasi yang dilakukan berbagai pihak kalangan masyarakat dan aparat pemerintah. Hal lainnya, studi ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana institusi agama dan umat beragama yang mendapat dukungan penuh dari aparat pemerintah mengupayakan secara optimal penyelesaian konflik dan membangun integrasi pasca terjadinya persoalan antar umat beragama ini. Persoalan antar umat beragama yang memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik horizontal dan tindakan anarkis. Hal demikian tentunya sangat merugikan anak bangsa. Kerugian tidak hanya berwujud materi, tetapi juga keretakan tatanan sosial dan kesenjangan hubungan antar umat beragama. Kemudian definisi dan landasan konseptual.
Potensi integrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada melalui berbagai bentuk sumber-sumber sosial atau social research yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan atau power. Saling mempengaruhi satu sama lain akan memanipulasi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas. Kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Untuk mewujudkan integrasi di dalam masyarakat, harus diciptakan harmoni dari berbagai macam aspek dan unsur-unsur dari penyebab terjadinya konflik. Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin kon yang berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Secara istilah, konflik sosial adalah fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Kendala sosial yang akan selalu muncul dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga konflik bersifat inherent. Ini mengindikasikan bahwa konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Melihat fakta demikian, kehidupan sosial masyarakat akan menjadi arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Faktor penyebabnya diantaranya ada gejolak yang tidak terkendali di ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Penyebab konflik juga dapat muncul disebabkan berbagai persoalan lainnya yang lebih luas dari hal-hal tersebut. Konflik sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Kondisi rukun dan damai atau sebaliknya merupakan konflik, merupakan fakta sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi rukun melibatkan minimal dua pihak atau golongan yang berbeda baik secara agama, etnis, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Konflik terjadi pada ranah relasi yang berlangsung antara individu dan atau kelompok yang sedang bertikai. Sedangkan kondisi damai itu rukun menunjuk pada hubungan baik antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan sosial, konflik dan pertikaian antara anggota masyarakat tidak mustahil terjadi. Menurut Paul Ware, konflik merupakan proses alamiah yang wajar dan dalam kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat sendiri, yang disebabkan oleh tidak berfungsinya peranata atau sistem sosial sehingga mengakibatkan kondisi yang tidak berimbang dalam kondisi tersebut. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada yang merasa dirugikan. Faktor adanya komunikasi yang buruk di antara anggota masyarakat sering menjadi penyebab yang dominan. Kemudian sekilas masyarakat Jawa dalam frame penelitian. Perilaku umat keagamaan tidak bisa dilepaskan dari komunitas yang memberikan pelayanan dan bimbingan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, peran sebuah lembaga keagamaan mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap makna dan tuntutan kehidupan keagamaan berbangsa dan bernegara. Kantor Kemenak sebagai salah satu lembaga keagamaan yang cukup penting dalam membina dan memberikan pemahaman tentang sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Masing-masing daerah dalam sebuah suku atau komunitas akan memiliki pengetahuan tradisional secara empiris merupakan nilai yang diyakini oleh komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam menjalin hubungan antar sesama dan lingkungan alamnya. Masyarakat Jawa sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal. Kemudian menjadi budaya yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Budaya merupakan tradisi yang ada secara turun-temurun menjadi cerita yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Budaya di masyarakat Jawa syarat dengan simbol dari berbagai macam sisi kehidupan, baik tempat tinggal, sandang, maupun terkait dengan sumber-sumber ekonomi. Semua mengandung unsur adat dan mempunyai arti simbolis sebagai representasi sebuah penghargaan, doa, dan rasa syukur. Orang Jawa mempunyai tradisi saling berbagi dan saling membantu satu sama lain. Masyarakat Jawa kebanyakan tidak mencatat, hanya mengandalkan ingatan, namun budaya lisan tidak perlu dikikis, karena komunikasi lisan masih diperlukan di saat komunikasi tertulis di situasi kondisi tertentu tidak bisa dilakukan. Tetapi dominasi budaya lisan bisa berdampak pada kualitas dan kuantitas transfer budaya akan menyusut karena ia tidak
tercatat tapi lebih bersandar pada ingatan. Sementara akurasi dan kelengkapannya patut diragukan, akurasi baik kuantitas ataupun kualitas. Utuh dan tidaknya hasanah budaya yang dipunyai dan transfer budaya banyak dibantu oleh dokumentasi. Dalam keadaan beginilah maka masalah dokumentasi menjadi sangat penting. Kemudian akar masalah antar umat beragama di masyarakat Jawa. Konversi agama selalu menjadi topik perbincangan yang mengemuka dalam ranah kehidupan sosial. Masalah konversi agama dapat memicu persoalan, apalagi hal tersebut terjadi di akar rumput masyarakat pedesaan. Sekilas dapat membakar emosi pikiran manusia. Beberapa persoalan yang memicu terjadinya konversi agama disebabkan oleh faktor beragam, sepertinya adanya misi rohaniawan yang mengajak penganut agama lain mengikuti agamanya. Mengutip teori yang dikemukakan oleh Lewis sebagaimana dikutip oleh Firmanto yang menyatakan bahwa konversi yang didorong keinginan sendiri atau pribadi biasanya didahului perasaan sedih, kondisi galau, konflik, jalan keluar masalah, dan kesulitan-kesulitan hidup. Hal tersebut bisa saja terjadi di masyarakat Jawa ini secara ekonomi sebagai masyarakat tani dan buruh kebun, berada dalam kondisi ingin mencari solusi atas himpitan ekonomi tersebut. Dalam kondisi demikian mendorong pribadi-pribadi masyarakat melakukan transformasi dan menyadarkan dirinya dalam bentuk konversi dengan harapan akan merubah kondisi dan nasibnya. Kesulitan-kesulitan hidup seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan menciptakan kondisi pukulan dan kesedihan secara psikologis. Penjumpaan dengan agama dan keyakinan yang dianggap baru diharapkan mampu menumbuhkan harapan-harapan dan motivasi yang baru pula. Kemudian upaya mewujudkan integrasi umat beragama. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya Jawa dalam aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat melepaskan dari unsur-unsur spiritual yang terkait dengan kehidupan spiritual. Seiring dengan pergeseran dari pemahaman keagamaan animisme sebelum kedatangan agama-agama hingga datangnya agama besar dunia, masyarakat Jawa tetap meyakini adanya permohonan keselamatan. Selamatan merupakan ritual pokok untuk melanjutkan mempertahankan atau memperbaiki tatanan, dan itu merupakan sajian makan bersama yang bersifat sosio-religius, di mana tetangga ikut, sanak keluarganya, dan teman ikut serta di dalamnya. Selamatan bertujuan untuk mencapai keadaan selamat, yaitu suatu keadaan di mana peristiwa-peristiwa akan bergerak mengikuti jalan yang telah ditetapkan dengan lancar dan tak akan terjadi kemalangan kepada sembarang orang. Tujuan diselenggarakannya kegiatan selamatan ini adalah untuk memupuk keharmonisan dan kerukunan. Rangkaian acaranya berupa masak bersama masing-masing umat. Kemudian tukar-menukar hasil masakan itu dilanjutkan dengan makan bersama dan diakhiri dengan doa bersama sebagai tanda kesyukuran. Dengan berdoa diharapkan kehidupan dan tatanan masyarakat akan menjadi lebih tentram. Sebagaimana dalam ajaran setiap agama, dengan berdoa akan membimbing individu dan masyarakat ke arah kedamaian dan sentosa. Dalam tradisi masyarakat Jawa, upacara selamatan memiliki tujuan yaitu memohon diberikan kondisi yang tentram, selamat, dan sejahtera meski muara akhir dari doa yang terpanjatkan itu terbatas pada ketentraman kehidupan dunia belum mencakup kehidupan akhirat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa selama ini dikenal dengan daerah yang kondusif, meski masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari berbagai macam agama. Dinamika keagamaan masyarakat berlangsung dalam batutan tradisi dan kondisi masyarakat yang memiliki berbagai peranata sosial berupa kearifan lokal masyarakat dalam tradisi Jawa. Konflik yang muncul sekecil mungkin apalagi melibatkan antar umat beragama dapat ditangani dengan baik. Persoalan menyangkut isu-isu agama memperoleh tanggapan serius oleh aparat dan elemen-elemen masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Isu sekecil apapun segera direspon dan dilakukan upaya jalan keluar secara elegan, aman, dan damai. Masyarakat mensikapinya penuh dengan toleransi dan menunjukkan sikap yang meresahkan. Kondisi demikian disebabkan oleh faktor masih adanya ikatan kekeluargaan dan kerabat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, aparat pemerintah menggandeng tokoh-tokoh agama dan masyarakat dapat mempertemukan dengan berbagai pihak terkait. Harmonisasi antar umat beragama dapat berlangsung dengan baik dan terjalin dan dapat dicontohkan dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Menyikapi kondisi dan situasi kehidupan
sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat Jawa. Sebagai rekomendasi kajian ini yakni agama agar lebih intensif dalam kajian ini yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui para penyuluh agama agar lebih intensif memberikan pembinaan kepada umat-umat agar menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah dan segenap jajarannya yang cepat merespon permasalahan menyangkut umat beragama dapat menjadi contoh dalam upaya-upaya menjaga daerah tersebut dari upaya provokatif pihak-pihak yang memiliki tujuan tidak terpuji. Pemerintah perlu memberikan support terutama sarana dan fasilitas lebih optimal kepada forum umat beragama yang melakukan upaya secara optimal sebagai wadah kerukunan umat beragama. Dan ini sumber-sumber yang saya cantumkan di daftar pustaka pada presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Fareja Putra dengan NPM 21510111072 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertiannya, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk warga negaranya, dengan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara demi keberlanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Atau bisa juga hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keleluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dahulu. Adapun fungsinya yaitu fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila. Adapun tujuannya menurut Jahiri, yang pertama, untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Yang kedua, berperilaku yang memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, berperilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat. Serta yang keempat, berperilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Adapun bahasan penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yang pertama ada hak asasi manusia. Dalam pembahasan hak asasi manusia, generasi penerus bangsa akan mempelajari yang berkaitan tentang HAM yang ada di dunia. Selain itu, dalam cakupan pendidikan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya dalam menghargai dan menghormati hak-hak manusia. Yang kedua, ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pembahasan ini penerus bangsa akan diajarkan untuk mengenal proses berbangsa dan bernegara terkait hak dan kewajiban seorang warga negara terhadap negara Indonesia. Yang ketiga, bela negara. Cakupan pendidikan kewarganegaraan terkait bela negara akan menjelaskan tentang makna dari bela negara, beberapa contoh konkret dalam melakukan aksi bela negara, serta memahami demokrasi Pancasila. Yang keempat ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara membahas hal yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima ada ketahanan nasional. Pada pembahasan ketahanan nasional akan mempelajari mengenai konsep dari ketahanan nasional yang dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Dan yang terakhir ada politik strategi nasional. Dalam bahasan politik strategi nasional, generasi penerus bangsa akan mempelajari mengenai politik dan strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perdagangan bebas dunia. Adapun kendala dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, mutu guru PKN masih kurang. Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki 4 kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kualitas guru menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik, sehingga proses pendidikan kurang optimal dan pembelajaran menjadi terkendala. Yang kedua, metode pembelajaran yang membosankan. Pemilihan metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Namun, selama ini masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah yang hanya transfer of knowledge, sehingga keterampilan dan karakter peserta didik belum bisa dibangun dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan sering dianggap sepele. Ini sering terjadi. Bukan hanya murid yang menganggapnya begitu, namun dari pihak pendidikan juga begitu. Sekolah lebih mengutamakan pelajaran matematika ataupun sains, dan sebagainya. Padahal semua mata pelajaran sama pentingnya. Apalagi pendidikan kewarganegaraan yang pada hakikatnya sebagai dasar setiap manusia untuk hidup, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, minimnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan kewarganegaraan. Guru dalam menyukseskan pembelajaran membutuhkan bantuan dari setiap komponen, seperti murid atau mahasiswa, orang tua, ataupun masyarakat lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut pada dasarnya menjadi evaluasi bagi pemerintah, guru, dan segenap masyarakat. Kendala ini dapat diantisipasi apabila pemerintah lebih memperhatikan permasalahan atau kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, ada solusinya. Yang pertama, pengajar mengajar dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu melaksanakan pendekatan dengan konstruktivisme memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplor potensi dirinya. Kemudian belajar berdasarkan realita. Karena dengan cara ini, siswa akan lebih bermanfaat ilmunya dengan belajar berdasarkan realita. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa atau murid harus mengikuti pembelajaran dengan serius, agar apa yang disampaikan oleh pengajar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Rizky Febrial, MPM 21150111091 dari kelompok 4. Di sini saya membahas permasalahan integrasi dengan judul konflik antar suku yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Konflik antar etnis ini terjadi di Kalimantan Tengah antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik antar etnis ini kemudian dikenal dengan kerusuhan Sampit. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik tersebut salah satunya juga dapat terjadi akibat adanya isu-isu budaya serta pandangan-pandangan yang muncul antar suku. Misalnya, adanya pandangan stereotip antar suku, lalu diskriminasi terhadap satu suku yang masih sering muncul.
serta mikroagresi. Selain itu, salah satu penyebab lain lahirnya konflik disebabkan oleh stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, menjelaskan keberagaman agama di mana setiap penduduk bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta saling menghormati pilihannya. Sila kedua, mengenai persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, merupakan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, dengan menghormati perbedaan pandangan, menerima aspirasi dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima, saling bekerja sama, bekerja keras dan inovatif dalam mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. Upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian Indonesia dapat lebih maju, menghindari kekerasan seperti tawuran antar golongan, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Integrasi nasional juga dapat terwujud apabila kita sebagai suatu bangsa bersatu padu dalam semangat nasionalisme, memaknai setiap nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Integrasi sosial. Integrasi sosial sangatlah penting karena negara Indonesia yang terdiri beraneka suku, bangsa, adat, dan budaya. Kesatuan negara kepulauan dapat dengan mudah terpecah belah bila masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan integrasi nasional. Kesimpulan, sebagai masyarakat Indonesia, hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan integrasi nasional adalah mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan rasa toleransi antar agama, suku, dan budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidari Fatma, NPM 211501130. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas. Apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional itu? Yang dimaksud dengan identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, ada faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Menurut Robert De Ventos, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hari interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer meliputi etnis, teritorial, bahasa, agama, dan lain-lain. Faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi, teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Faktor penarik meliputi kodifikasi bahasa, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang terakhir, faktor reaktif yaitu meliputi penindasan, dominasi, pencairan identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada agama. Agama adalah bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi. Yang ketiga ada budaya. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya. Dan yang terakhir terdapat suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khususnya bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Yang terakhir, Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional
memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prinsip-prinsip dasar itu dikemukakan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia. Yoga Budi diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu historis yang cukup panjang. Sejarah budaya bangsa sebagai agar identitas nasional. Keterkaitan identitas nasional dengan integrasi nasional di Indonesia. Berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang sebelumnya proklamasi tersebut telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dan mewujudkan suatu cita-cita, yaitu bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tersebut tertuai dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dilihat dari banyaknya ragam suku bangsa, ras, bahasa, dan corak budaya yang ada membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan. Oleh karena itu, para pendiri Indonesia telah menciptakan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Putra Jaya dengan NPM 211501101 dari kelompok 4. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia dapat mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Untuk faktor-faktor integrasi nasional ada 3. Yang pertama adalah faktor sejarah, itu dari ditimbulkan rasa senasib penanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu, yaitu yang didasarkan oleh karena bangsa-bangsa terdahulu. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Dan untuk faktor penghambat integrasi nasional terdiri dari 5 hal, yaitu masyarakat yang heterogen, yang kedua wilayah negara yang luas, yang ketiga besarnya ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri, yang keempat adanya paham etnosentrisme, yang kelima adanya lemahnya nilai budaya bangsa. Dari pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian secara fisik, materi, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, dan ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Untuk potensi konflik dalam masyarakat Indonesia, masyarakat majemuk mempunyai potensi konflik yang dapat mengarah kepada disintegrasi. Disintegrasi terjadi bila masing-masing kelompok dalam masyarakat menggunakan budaya mereka sendiri dalam berkomunikasi. Tidak adanya komunikasi berarti tidak adanya hubungan di antara mereka, dan pembaruan untuk menuju ke arah persatuan merupakan sesuatu yang mustahil akan terwujud. Akibat dari kondisi yang demikian, dalam masyarakat majemuk akan mudah sekali untuk muncul konflik. Dalam konteks pengelompokan berdasarkan kata primordial, maka konflik yang dimaksud adalah konflik primordial. Faktor potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Faktor horizontal ialah etnis, ras, atau asal-usul keturunan. Yang kedua, faktor daerah. Ketiga, asosiasi atau perilaku. Yang keempat, ada agama dan budaya. Untuk faktor vertikalnya ialah penghasilan. Yang kedua, pendidikan dan pekerjaan. Untuk jenis-jenis strategi integrasi, yang pertama adalah strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi suatu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam budaya itu tidak tampak lagi identitas budaya pembentukannya.
Untuk strategi yang kedua ialah akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru di mana ciri-ciri budaya hasil pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentukannya. Yang ketiga adalah strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, daerah-daerah, atau perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Untuk dimensi integrasi nasional, ada dimensi vertikal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elit dalam massa dengan cara menghilangkan dan mengurangi perbedaan, kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Untuk dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan cara menjabati perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor faktorial atau kultural dan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan. Dari syarat keberhasilan integrasi itu dari menurut William Cockburn dan Mayer-Nikov itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggota terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental atau krusial. Dua, sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial dan saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Tiga, terjadinya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang berhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.